Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita nikmat kehidupan, masih memberikan kita nikmat untuk bernafas, sehingga kita masih dapat menambah amal-amal kebaikan kita dan juga memperbaiki amal-amal keburukan kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya dapat terus istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Hari ini saya akan membahas mengenai luput dari amalan besar. Jadi maksud amalan besar ini adalah amal-amal kebaikan yang dapat menjadi jalan pintas manusia di akhirat nanti untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika banyak manusia yang mengejar amal-amal besar, mengejar jalan pintas tersebut, pastinya ada makhluk Allah yang tidak menyukai hal tersebut. Makhluk Allah yang terbuat dari api pastinya menyusun berbagai rencana agar hal itu tidak terjadi. Nah, salah satu rencananya adalah beliau menjebak banyak manusia dengan amal-amal kebaikan juga, tapi amal-amal kebaikan yang kecil gitu. Di sini bukan berarti saya meremehkan amal-amal kebaikan kecil ya. Jadi setan itu menjebak manusia untuk sibuk dengan amal-amal kecil, sehingga pada akhirnya luput, pada akhirnya lupa dengan amalan besar, pada akhirnya lupa dengan jalan pintas yang mereka kejar sebelumnya gitu. Nah, walaupun sebenarnya Allah mencintai semua amal kebaikan, tapi di antara semua amal kebaikan itu ada yang lebih Allah cintai, yaitu amal-amal besar tadi. Nah, contohnya misal ada seorang pemudi, dia berniat buat silaturahim ke temannya, tapi pada saat itu dia juga sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Nah, ketika dihadapkan dengan dua amal kebaikan seperti ini, pemudi tersebut lebih memilih untuk silaturahim ke temannya daripada merawat ibunya yang sedang sakit. Kita lihat di sini bahwa pemudi tersebut terjebak dari jebakan setan tadi, karena bisa kita lihat silaturahim amal kebaikan, tapi jika dibandingkan dengan merawat ibu yang sedang sakit, silaturahim adalah amalan kecil gitu, karena merawat seorang ibu adalah sebuah amalan besar yang pastinya bisa menjadi jalan pintas manusia untuk menuju surganya Allah gitu. Jadi salah satu triknya setan untuk menjebak manusia adalah seperti itu, membuat kita sibuk dengan amal-amal kecil, pada akhirnya kita lupa dengan amalan besar. Nah, di sini ada salah satu amalan besar yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga dapat menjadi jalan pintas manusia di akhirat nanti untuk menuju surganya Allah. Amal besar tersebut adalah membantu saudara dalam kehidupan dunianya dan menolong agama Allah. Nah, di sini dalam suatu hadis Rasulullah berkata, membantu kebutuhan dunia saudaramu dalam satu hari lebih aku cintai daripada kamu itikaf di masjid dalam 1 bulan atau 30 hari. Nah, bisa kita ambil dari perkataan Rasulullah ini bahwa Rasulullah lebih mencintai manusia untuk membantu urusan dunianya daripada itikaf di masjid selama 30 hari.
Di sini pernah ada nggak yang nyobain itikaf di masjid selama 30 hari full di bulan Ramadan? Saya sendiri tidak pernah merasakan itu, dan kalau saya bayangkan itu termasuk amal yang cukup berat gitu. Tapi di sini Rasulullah justru lebih mencintai kita untuk membantu saudara kita walaupun hanya dalam 1 hari daripada kita itikaf gitu. Nah, apa alasannya? Jadi alasannya adalah ketika kita membantu urusan dunia saudara kita, maka kita memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan ketika kita itikaf di masjid, walaupun dalam 30 hari atau lebih, itu kita hanya memberikan manfaat untuk diri kita sendiri gitu. Jadi bisa ditekankan bahwa Rasulullah lebih menyukai, lebih mencintai orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain daripada memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Tapi di sini bukan berarti kita terus-menerus memberi manfaat kepada orang lain sampai pada akhirnya kita lupa untuk memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Karena sebenarnya diri kita juga butuh itu gitu. Jadi ada suatu kisah di zaman para ulama, yaitu di zamannya Hasan al-Basri. Nah, ketika itu Hasan al-Basri sedang mengumpulkan murid-muridnya untuk mempraktekkan teori yang pernah beliau ajarkan. Jadi pada zaman ulama dahulu, sistem pendidikannya tuh teori abis itu langsung praktek gitu. Jadi teori praktek. Nah, di sini mereka hendak mempraktekkan teori yang telah diberikan oleh guru mereka. Nah, di situ Hasan al-Basri memerintahkan murid-muridnya untuk membantu saudara mereka di suatu tempat. Saya lupa tempatnya apa. Dan ketika Hasan al-Basri sedang mengecek muridnya satu persatu, beliau tidak melihat salah satu muridnya. Saya lupa namanya siapa, anggap saja si Fulan. Nah, kemudian Hasan al-Basri bertanya, kemana si Fulan? Lalu kawannya berkata bahwa si Fulan sedang mempersiapkan diri untuk itikaf. Nah, di situ akhirnya Hasan al-Basri berkata kepada kawannya tersebut, panggil dia dan katakan padanya bahwa yang akan kami lakukan lebih Rasulullah cintai daripada apa yang akan kamu lakukan. Nah, akhirnya kawannya tersebut menghampiri si Fulan tadi. Kemudian ketika si Fulan mengetahui apa yang Hasan al-Basri katakan, ia langsung bergegas untuk menghampiri Hasan al-Basri dan mengikuti mereka untuk membantu saudara mereka di salah satu tempat. Begitu. Jadi pada intinya banyak-banyak memberikan manfaat kepada orang lain, tapi jangan sampai lupa untuk memberikan manfaat kepada diri kita sendiri juga gitu. Oke. Sebagai penutup, ada perkataan seorang ulama. Beliau berkata, kalau kamu menjadi seorang mukmin, jadilah seperti sungai. Jangan menjadi seperti sumur yang sulit diambil manfaatnya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.